Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Arya Bramasta. Kali ini saya tidak akan mencari kuliner atau vlog kuliner di luar ya. Kali ini saya berada di ruangan atau di sebuah ruangan lah. Kali ini saya akan membahas mengenai isu-isu yang lagi viral saat ini. Mungkin teman-teman di rumah sudah pada yang tahu ya. Saat ini ada berita-berita hangat yaitu mengenai perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Beritanya sudah banyak di Facebook, di Instagram, di YouTube. Semua beritanya membahas perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran dari perseteruan antara pesulap merah dari Gus Samsudin. Jadi buat teman-teman yang belum tahu kronologinya perseteruan itu seperti apa, bisa cek langsung videonya dulu ya di pesulap merah di Marcel. Jadi di situ sudah ada video awal dari Mas Marcel perseteruannya sama Gus Samsudin itu seperti apa. Kalau menurut saya yang saya lihat kemarin beritanya itu, saya lihat dulu dari videonya pesulap merah. Jadi awalnya itu pesulap merah itu mau pembuktian. Kan di videonya Mas Samsudin itu kan ada video mengenai apa? Keris yang ada petirnya, terus batu getar, terus kelapa yang ada isinya benda-benda gitulah. Itu di semua trik-trik itu dibongkar habis-habisan sama Mas Marcel pesulap merah. Lah, dari situ mungkin dari Mas Marcel sudah tahu triknya dari Gus Samsudin itu seperti apa. Lah, dari situ Mas Marcel mungkin punya niat baik, inginlah membuka ini loh triknya dari Gus Samsudin. Akhirnya dari Mas Marcel itu dari Jakarta jauh-jauh ke Blitar. Ke Blitar itu saya lihat videonya sekitar 14 jam itu naik kereta. Sesampainya di Blitar, mungkin di sana sama krunya dari siapa? Krunya dari pesulap merah itu ada mungkin kemarin saya lihat itu ada 4 sampai 5 orang gitu loh, nggak salah. Jadi dia dari Jakarta ke Blitar tuh naik kereta, habis dari desanya sana dia jalan kaki. Tapi di sana saya lihat pesulap merah ini disambut sama warga Blitar tuh baik gitu loh. Di sana waktu pesulap merah datang itu disambut dengan baik. Banyak tak lihat itu dari videonya tuh minta foto. Jadi kan berita-beritanya sekarang kan banyak yang ibaratnya memojokkan dari pesulap merah gitu loh. Padahal aslinya pesulap merah ini Mas Marcel ini diterima baik sama warga Blitar. Ya, jadi teman-teman di rumah harus bisa berpikir ya, maksudnya berpikir yang baik. Jangan sampai kita sebagai penonton yang di rumah ini kemakan hoax dulu ya. Jadi dilihat dulu perseteruannya itu seperti apa. Ya, saya lanjut ya. Jadi habis dari naik kereta itu kan langsung ke desanya di Blitar situ. Habis gitu langsung ke Padepokan. Lah, di situ waktu mau masuk ke Padepokan dari Mas Marcel itu di depan Padepokan ada security. Lah, waktu di security situ sama dari Mas Marcelnya minta untuk Gus Samsudin untuk keluar. Untuk alasan dari kenapa kok nggak Mas Marcel itu nggak masuk ke dalam. Kalau untuk dari infonya dari Mas Marcel, karena di dalam itu pertama ada pengobatan, terus nggak boleh nyalakan kamera di dalam. Makanya dari Mas Marcel itu menunggu di depan gerbang. Tapi setelah menunggu lama dari Mas Marcelnya ini, hanya ada mungkin santrinya dari Gus Samsudin itu keluar. Dan tidak lama kemudian itu ada pengacaranya. Pengacaranya keluar, disitulah mulai terjadinya perdebatan. Seharusnya kalau menurut saya, kalau ada contoh ya, kalau saya ini menjadi Gus Samsudin atau mungkin saya pengacaranya Gus Samsudin, kalau misal ada seseorang datang ingin pembuktian, ya wis ayo gitu loh. Kalau memang itu nggak ada trik di pengobatan saya, wis ayo kita masuk kita jamu yang baik, kita kasih
apa ya, pelayanan yang baik lah intinya, jangan rame-rame seperti itu. Kalau kemarin itu kan ibarat di depan udah debat, terus warga-warga sekitar kan mungkin ya kepengen tahu gitu loh, kepengen tahu kok rame itu apa gitu, apalagi kan ada kamera yang nyala terus, otomatis dari warga itu kepo, akhirnya datang. Itu nggak malah mendinginkan suasana, malah rame. Akhirnya ya warga di situ sama mungkin warganya sih baik, cuma dari ini ya mungkin kayak santri-santri dari Gus Samsudin mungkin banyak yang nggak terima. Tapi seharusnya dari situ ya kita harus bisa berpikir, kalau memang ada tamu yang ingin mengajak pembuktian ya kita harus ajak ke dalam gitu loh, ajak ke dalam baik-baik, yes ayo kita pembuktian kalau memang itu nggak ada trik-trik apapun. Nah, gitu. Jadi ya akhirnya sampai di situ Mas Samsudin nggak keluar, ya nggak menemui pesulap merah. Akhirnya yang menemui itu pengacaranya, ya di situ pengacara sama pesulap merah itu debat lah intinya, debat mengenai apa video itu. Ya wes kalau gitu ya intinya siapa Marcel pun sudah kayak putus asa, nggak bisa ketemu langsung gitu loh, nggak bisa ketemu langsung sama Gus Samsudin, akhirnya pulang. Tapi waktu mau pulang itu ditahan, dimintain KTP. Nah, kalau menurut saya ya, kalau semisal kita datang ke desa lah, ke desa yang lain, saya kan orang desa gitu loh, nggak mungkin lah kita, kalau kita datang ke desa terus dimintain KTP. Beda lagi kalau semisal kita itu nginep di rumah, maksudnya nginep di kampung sebelah lah, atau di kampung yang kita tidak kenal, nginep 1 sampai 2 hari, otomatis dari pihak warga kampung situ nanti mintain ini KTP, soalnya kan bukan warga asli situ. Tapi kalau hanya sekedar datang dan pulang ya kenapa dimintain KTP ya, masalahnya kan KTP itu kan hal yang privasi untuk kita, nggak mungkin lah data kita dengan seenaknya kita kasihkan ke orang ya. Terus kemarin itu juga saya lihat di berita itu banyak, jadi seakan-akan itu diputar balikkan tuh gini. Jadi seakan-akan pesulap merah ini yang membuat keonaran di areanya Padepokan Gus Samsudin, padahal yang aslinya itu yang membuat ricuhnya dulu itu ya mungkin dari oknum-oknum tertentu lah. Jadi buat teman-teman di rumah harus bisa memilah dan memilih ya. Tujuannya pesulap merah datang ke Blitar itu ya untuk ini pembuktian, sebenarnya tujuannya baik biar warga Indonesia ini nggak tertipu dengan apa ya, dukun-dukun atau oknum-oknum yang mengatasnamakan agama ya. Sekarang kan banyak konten-konten, ibarat tuh konten-konten mengenai perdukunan, contoh kayak grebek dukun, duel dukun, itu banyak sebenarnya. Itu sebenarnya hanya sebuah konten untuk mencari adsense. Tapi di situ kalau konten terus kita membuka apa kayak jasa pengobatan terus menarik biaya, lah itu kan beda lagi lah. Itu yang dituju dari Marcel itu seperti itu. Seharusnya kalau memang konten ya konten, nggak harus membuka jasa pengobatan, dan itu sebenarnya ya kalau menurut saya nggak baik. Contoh aja kalau semisal kemarin itu dari Gus Samsudin keluar terus ngomong baik-baik sama Marcel, nggak harus dari pengacaranya langsung, mungkin permasalahan itu nggak akan sepanjang ini, maksudnya nggak akan seheboh dan seviral ini. Dan kemarin kan berita-beritanya kan Padepokan ini kan digerebek sama warganya situ ya. Mungkin dari warga situ ya sudah ibarat sudah geram dengan apa ya, dengan viralnya Gus Samsudin itu ya, apalagi dengan kadesnya ya kan mintain KTP. Kemarin itu kan kebetulan dari pesulap merah ini kan diundang oleh Deddy Kobuser di acara podcastnya, otomatis di situ ya pesulap merah ini menjelaskan semua ceritanya, kronologinya seperti apa. Habis gitu sorenya di Padepokan di demo sama warga sekitar.
Di demonya apa? Minta untuk padepokan itu ditutup ya, jadi nggak ada pengobatan sama sekali. Kalau saya lihat di live-nya siapa ya kemarin itu sampai malam, jadi penjagaan di padepokan itu sampai malam ya, jadi sampai malam, sampai dijaga polisi, sampai dijaga TNI. Jadi ya apa ya, sebenarnya hal yang seharusnya bisa dimusyawarahkan dengan baik-baik sebenarnya, tapi malah heboh seperti ini ya kan. Coba awal itu waktu pesulap merah datang di depan padepokan itu langsung dari Gus Samsudin keluar menghampiri, terus diajak ngomong baik-baik, nggak harus pengacaranya yang datang, itu mungkin ya beda cerita lagi ya. Jadi nggak akan seheboh ini atau nggak seviral ini. Sekarang beritanya sudah viral sampai mana-mana loh, sampai masuk berita Kompas TV ya. Jadi ya apa ya, ya kita harus petik pelajaran dari sebuah perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin, bahwasanya kita harus ibarat, kalau memang kita mau membuat konten contoh kayak si kontennya Gus Samsudin, kalau memang ada seseorang yang ingin pembuktian ya ayo, kalau memang dari situ kontennya hanya trik ya bilang trik, hanya sebuah konten gitu loh. Jadi ada klarifikasinya. Jadi apa ya, netizen di rumah itu nggak bertanya-tanya gitu loh, nggak bingung. Kalau dari Mas Samsudinnya waktu hari H itu setelah pesulap merah datang terus klarifikasi, mungkin beritanya nggak seheboh ini lah. Dari kemarin kan nggak ada klarifikasi sama sekali, malah ibarat kayak apa ya, saya lihat videonya Gus Samsudin itu malah kayak melempar kesalahan gitu loh. Padahal waktu itu kan memang itikat baiknya dari Mas Marcel ini kan baik sebenarnya, hanya mencari pembuktian kalau memang benar mungkin dari pesulap merah ini ingin belajar dan menutup channelnya, tapi nggak ada itikat baik apapun, pembuktian yang nggak bisa. Malah dari situ ada oknum-oknum tertentu yang ingin melukai si pesulap merah ya. Kita sebagai netizen yang baik ya, kita ambil aja lah pelajaran yang sudah ada kayak pesulap merah dan Gus Samsudin. Semoga pesulap merah dan Gus Samsudin perseteruannya bisa langsung apa ya, biar bisa selesai lah, nggak berkepanjangan. Mungkin ya caranya Gus Samsudin ini datang ke Jakarta. Kalau semisal dari pesulap merah disuruh datang lagi ke Blitar, kemungkinan sih kayaknya enggak. Masalahnya apa? Pertama, perjalanannya ke Jakarta ke Blitar itu sekitar 14 jam. Itu pun ya naik kereta. Itu pun mungkin makan biaya yang banyak ya. Itu udah jauh-jauh ke sana, ternyata di Blitar enggak diberikan apa ya, respon yang baik, malah responnya seperti itu. Mungkin dari pesulap merah ya agak trauma, takutnya ada hal-hal yang akan terjadi seperti yang kemarin. Jadi kalau bisa ya mungkin dari Gus Samsudin, kalau memang dari perseteruan yang viral ini biar nggak berkepanjangan, diklarifikasi videonya, diklarifikasi kontennya, diklarifikasi biar nggak berkepanjangan ya. Jadi dari Gus Samsudin juga enak, dari pesulap merah juga enak. Jadi intinya dua belah pihak ini seharusnya dipertemukan. Enaknya gimana, dimusyawarahkan gimana biar bagusnya, biar beritanya nggak kemana-mana. Masalahnya di perseteruan seperti ini banyak orang-orang itu yang mengambil ibarat apa ya, kayak mengambil berita-berita hoax gitu loh. Seharusnya beritanya nggak gini, dibilang AA, dibilang ABC. Seharusnya beritanya nggak ABC, dibilang DEFG lah. Itu kan berita yang seakan-akan membuat isu-isu yang nggak benar gitu kan, malah apa ya, memperkeruh suasana, nggak memperbaiki suasana. Jadi kalau menurut saya ini kan ibarat warga biasa ya, maksudnya warga penonton biasa. Kalau bisa dari Gus Samsudin ada itikat baik, klarifikasi mengenai kontennya, terus klarifikasi mengenai
pembuktian waktu pesulap merah datang itu kok nggak keluar, kok respon warganya seperti itu gimana. Intinya harus apa ya, harus ada yang mengalah gitu loh. Kalau dari dua belah pihak ini saling ngotot, saling emosi, saling ego, ya gak ada ketemunya. Intinya ya segitu tok gitu loh. Yes, intinya seperti itulah. Cukup sekian aja video dari saya. Semoga pesulap merah dan Gus Samsudin bisa kembali rukun, bisa membuat konten-konten yang bermanfaat dan apa ya, bisa memberikan hiburan lah kepada masyarakat. Jadi nggak heboh seperti ini kan beritanya sudah kemana-mana kan, ada yang beritanya pokoknya intinya kalau bisa pesulap merah dan Gus Samsudin bisa rukun kembali. Cukup sekian aja video dari saya. Semoga curhatan saya ini bisa didengar oleh Gus Samsudin atau pesulap merah ya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.